Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin milk bun Thailand. Rasanya enak banget, cara bikinnya sangat gampang. Bagi yang mau tahu resepnya, simak terus ya videonya sampai selesai. Dan jangan di skip-skip. Yang pertama, siapkan wadah, lalu tuangkan 250 gram tepung terigu. Ini aku memakai protein tinggi ya. Lalu tuangkan gula pasir sebanyak 30 gram, susu bubuk sebanyak 25 gram, dan ragi instan sebanyak 4 gram. Nah, ini aku campur dulu ya, diaduk sampai tercampur rata. Oke, kalau udah rata, selanjutnya aku akan tuangkan 1 butir telur. Di sini aku memakai ukuran besar ya telurnya. Nah, kalau udah, selanjutnya aku akan tuangkan susu UHT sebanyak 130 ml. Ini dituangkannya secara bertahap ya, sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu encer. Sambil terus diaduk seperti ini, boleh menggunakan spatula, boleh menggunakan tangan ya. Atau jika kalian mau langsung menggunakan mixer juga boleh banget. Aduk seperti ini secara merata. Oke, jika bahan cairnya sudah masuk semua, sekarang aku akan ganti mengaduknya menggunakan mixer. Aduk dengan kecepatan rendah aja seperti ini. Sebenarnya menggunakan tangan juga bisa, tapi memerlukan tenaga ya, jadi lumayan pegel gitu. Akhirnya aku putuskan menggunakan mixer aja. Nah, jika udah setengah kali seperti ini, sekarang aku akan masukkan margarin. Untuk margarinnya aku memakai 25 gram. Dan aku juga beri sejumput garam ya untuk menyeimbangkan rasa. Kemudian ini aku mixer kembali sampai kalis elastis dan nanti mudah saat dibentuk. Untuk tekstur adonannya memang sedikit lembek dan lengket seperti ini, tapi ini lama-lama di mixer nanti juga bakal kalis ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau adonannya itu kelembekan, karena tekstur adonannya ini memang sedikit lebih lembek daripada tekstur ketika kita membuat donat. Nah, ini aku skip aja ya supaya nggak terlalu lama. Ini adonannya udah mulai kalis. Dan ini jika sudah kalis elastis ya, tekstur adonannya halus seperti ini. Glutennya sangat terbentuk dan sudah tidak lengket lagi. Sekarang aku akan matikan mixernya. Ini dia hasilnya. Seperti ini ya, adonannya emang lengket dan juga lembek, tapi ini udah kalis elastis. Jika direntangkan seperti ini, tidak mudah sobek. Oke, ini aku akan pindahkan ke alas kerja yang udah aku tabur menggunakan tepung terigu. Atau boleh juga menggunakan minyak ya, jika nggak suka menggunakan tepung terigu. Nah, ini aku sisihkan dulu karena terlalu banyak. Selanjutnya aku akan bulatkan supaya adonannya ini padat ya, supaya nggak gampang mengembang. Oke, kalau udah ini adonannya bagus banget. Selanjutnya aku akan potong-potong. Di sini aku akan potong menjadi 16 bagian. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 29 gram. Ini aku potong sama rata seperti ini aja ya, nggak aku timbang. Yang penting nanti hasilnya seimbang, bulatan-bulatannya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Tapi jika untuk ide jualan, kalian boleh banget ya ditimbang supaya sama rata beratnya dan adil ya. Nah, kali ini aku untuk sendiri aja, jadi aku nggak pakai timbangan, cukup dipotong seperti ini aja. Kalau udah selesai semuanya dibagi-bagi seperti ini, selanjutnya adonannya ini akan aku rounding supaya bentuknya bulat dan cantik. Dan untuk adonan lain yang belum dironding, ini ditutup menggunakan kain bersih atau plastik ya, supaya tidak terkena udara secara langsung, jadi tidak mudah kering. Oke, ini udah seperti ini aja udah cukup ya, karena kita akan membuat roti, jadi cukup bulat aja seperti ini. Kemudian aku susun di atas loyang seperti ini. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku rounding. Oh iya, untuk pinggiran loyang ini tadi aku ganti ya untuk kertas bakingnya supaya lebih tinggi. Jadi nanti ketika udah matang mudah saat diangkat.
Nah, ini aku proving selama 1 jam. Kalau udah 1 jam hasilnya seperti ini ya. Ini cakep banget. Udah mengembang 2 kali lipat. Sekarang aku akan oven. Sebelumnya aku udah panaskan oven selama 15 menit menggunakan api besar. Nah, ini aku langsung masukkan aja ke dalam ovennya. Di sini aku menggunakan oven tangkring. Aku taruh di rak yang tengah. Kalau misalkan nggak ada rak tengahnya, boleh ditaruh di rak bawah ya. Kemudian panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 15 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Nah, ini kalau udah mateng, hasilnya cakep banget seperti ini. Sebenarnya ada yang ditabur dulu menggunakan tepung terigu ya atasnya, tapi ini aku nggak pakai. Atau boleh juga dioles menggunakan susu UHT ya sebelum di oven, itu jauh lebih lembut ketika udah mateng. Tapi kali ini aku bikin sesuai dengan kebanyakan orang-orang pada bikin ya, jadi polosan aja juga apa-apa seperti ini. Nah, ini tuh rotinya masih panas ya, tapi dipegang ini udah empuk banget, lembut banget. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya, ini itu benar-benar empuk banget rotinya. Kalau udah dingin, selanjutnya aku akan keluarkan dari loyang. Nah, ini dia fungsinya baking papernya itu lebih panjang. Ketika udah matang, jadi mudah saat diangkat ya. Jadi nggak kerepotan saat mau mengangkat rotinya. Kita tinggal tarik aja baking papernya seperti ini. Ini udah lepas ya dari loyangnya. Ini rotinya udah dingin ya. Selanjutnya aku akan potong menjadi 2 bagian karena ini terlalu lebar. Jadi aku akan masukkan ke dalam mika yang ukuran sedang. Ini aku akan potong ya. Oke, ini udah terpotong. Jadi satu mika itu berisi 8 roti. Dan untuk isiannya nanti aku menggunakan diplomat cream. Untuk resep diplomat creamnya udah aku bikin ya sebelumnya. Buat yang belum tahu resep diplomat cream aku nanti akan sematkan linknya ya di kolom deskripsi. Atau bisa langsung masuk aja ke beranda YouTube aku. Nanti di situ ada resep diplomat cream. Karena baru kemarin-kemarin ya aku update diplomat creamnya. Nah, ini aku kemas menggunakan mika brownies seperti ini ya. Ini cakep banget. Selanjutnya untuk atasnya ini akan aku gunting seperti ini. Ini untuk mengisi krimnya ya. Kalau udah semua digunting, tinggal diisi aja. Mohon maaf sekali, ini aku lupa merekamnya ya saat mengisi pertama kali. Jadi pas udah hampir selesai, aku baru tersadar kalau kameranya itu belum on. Tapi caranya mudah banget, tinggal disemprotkan aja ke lubang yang udah digunting tadi. Ini diplomat krimnya aku letakkan di plastik segitiga seperti ini ya. Oh iya, ini untuk bagian atasnya seharusnya menggunakan buttercream, tapi karena aku nggak bikin, jadi aku pakai diplomat cream juga ya untuk mengisi bagian atasnya, dioles seperti ini. Menurut pengalaman aku, jika menggunakan diplomat cream seperti ini untuk bagian atasnya, itu taburannya tidak kokoh ya, jadi menyerap gitu, dan sedikit berair. Tapi rasanya masih tetap enak, apalagi kalau dimakan dingin-dingin keluar dari kulkas. Itu rasanya enak banget. Oke, ini finish. Langsung aja aku taburi menggunakan gula halus dan juga susu bubuk yang dicampur seperti ini. Jadi perbandingannya 1:1. Jika menggunakan 2 sendok makan gula halus, susu bubuknya juga 2 sendok makan. Nah, ini dia hasilnya seperti ini ya. Jika menggunakan diplomat cream untuk atasnya, memang tidak cantik ya, nanti lama-lama akan menyerap. Tapi ini enak banget beneran. Rasanya itu benar-benar creamy dan juga milky banget. Nah, sekarang aku akan cobain dulu ya untuk rotinya. Ini berasa lembut banget, ditekan seperti ini itu empuk banget. Pantes aja sih bisa seviral itu karena ini itu beneran enak banget. Kalian wajib coba ya di rumah. Nah, ini beneran lembut banget ya rotinya. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton sampai detik ini.
Semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya.